sempurna dan pada diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Umat Islam pada saat ini pun akan mampu mengamalkan agama secara sempurna apabila memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat tersebut yaitu: 1. Yakin terhadap hakikat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tiada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Fadilahnya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Artinya, barang siapa yang mati sedangkan ia yakin bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, maka dijamin masuk surga. Man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. Artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hatinya membenarkan lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia sukai. Disebutkan dalam sebuah hadis, sekecil-kecil iman, Allah akan membalas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Cara mendapatkan hakikat iman, dakwakan pentingnya iman, latihan membentuk halaqah iman, dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Muhammad Rasulullah artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya meyakini bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat hanya dengan cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilahnya, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anna Rasulullah artinya tidak akan masuk neraka orang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di kala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang syahid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku, maka akan bersungguh bersama. Cara mendapatkan sunnah, latihan dakwakan pentingnya sunnah, latihan menghidupkan sunnah sehari 24 jam, dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat sunnah. Sifat sahabat yang kedua yaitu sholat khusyuk wal khudu', artinya sholat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri dengan cara baginda Rasulullah SAW. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah ke dalam sholat, ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Artinya, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. As-shalatu mi'rajul mu'min. Artinya, sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Cara mendapatkan sholat, latihan dakwakan pentingnya sholat, latihan memperbaiki zahir dan batinnya sholat, dan berdoa kepada Allah agar memberi hakikat sholat. Sifat sahabat yang ketiga ilmu al-zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya membawa sifat ketaatan kepada Allah pada setiap saat dan keadaan, hadirkan keagama Allah dalam hati dengan cara baginda Rasulullah SAW. Fadilah ilmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memfahamkan kepadanya tentang agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya abadana dan kedua, fata'ala ayatan min kitabillah khairun lakum an tusalliya ma'akum. Wala an tadwa fata'ala madaban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal bihi khairun lakum min an tusalliya al-fardh. Artinya, wahai abadar, sesungguhnya kepergian untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada sholat sunnah
baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Fadilah zikir, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Artinya, perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku niscaya kau akan ingat kepadaku. Cara mendapatkan ilmu terbagi dua, ada ilmu masail dan ilmu fadhail. Cara mendapatkan ilmu masail, dakwakan pentingnya ilmu masail, latihan duduk dalam halakat talib ilmu masail. Berdoa kepada Allah agar diberi hajat pada ilmu masail. Cara mendapatkan ilmu fadhail, dakwakan pentingnya ilmu fadhail, latihan duduk dalam halakat talib ilmu fadhail, menghadirkan fadilah dalam setiap beramal dan berdoa kepada Allah agar diberi hajat pada ilmu fadhail. Cara mendapatkan zikir, dakwakan pentingnya zikir, latihan membaca minimal 1 juz setiap hari, tasbihat, salawat, istighfar 100 kali pagi dan petang, dan berdoa kepada Allah agar diberi hajat dan zikir. Sifat sahabat yang kelima yaitu yang keempat, ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan olehnya. Fadilahnya, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Artinya, Allah akan menolong seorang hamba selagi ia menolong saudaranya. Man satara aurat akhihi satarallahu auratahu yaumil qiyamah. Wa man kasyafa aurat akhihi al-muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi. Artinya, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya sampai ia dipermalukan di rumahnya sendiri. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Artinya, senyum di depan saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya ikramul muslimin, latihan mengucapkan salam pada orang yang dikenal dan tidak dikenal, memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menghargai sebaya, dan bergaul pada orang yang sifatnya berbeda-beda, dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Sifat sahabat yang kelima yaitu tashihun niat, artinya membersihkan niat. Maksudnya membersihkan niat dalam setiap beramal, menghadirkan keagungan Allah dalam hati dengan cara baginda Rasulullah SAW. Fadilahnya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, lakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, Allah tidak memandang rupa dan hartamu, tapi Allah memandang hati dan amalmu. Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa batughi bihi wajhu. Artinya, Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan hanya mengharap keridhaannya. Ya Mu'ad, akhlis dinaka yakfikir amal qalil. Wahai Mu'ad, jagalah keikhlasan. Amalan sedikit tetapi dilandasi dengan keikhlasan itu akan mencukupi. Cara mendapatkan hakikat ikhlas, dakwakan pentingnya ikhlas, latihan memperbaiki niat sebelum beramal, sedang beramal dan sesudah beramal, dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikhlas. Sifat sahabat yang keenam yaitu dakwah tabligh. Dakwahnya mengajak, tabligh yang menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri dengan menggunakan harta dan diri seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maksud yang kedua yaitu mengamalkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan umat seluruh alam. Fadilahnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia taat kepada Allah dan beramal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min dunya wa ma fiha. Artinya, sepagi petang berada di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cara mendapatkannya, dakwah pentingnya dakwah tabligh. 2, latihan meluangkan
hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, 2,5 jam setiap hari, dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat dakwah tabligh. Insya Allah saya siap mengamalkan. Bagaimana dengan tuan-tuan? Insya Allah.